Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 20 Mei. Dan saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus membaca Alkitab kita. Mari kita terus menjadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian dalam setiap langkah hidup kita, sehingga memberkati kita. Amin. Sebelumnya, saudara kita mari berdoa bersama. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya pagi hari ini kami boleh mendapatkan santapan rohani yang menyegarkan iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini tema bagi kita air hidup yang menyegarkan. Air hidup yang menyegarkan. Saya bacakan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai ayat 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Barang siapa haus, Yesus mengundang siapapun untuk datang kepadanya. Entahkah dia orang kaya, entahkah dia orang miskin, entahkah dia orang terhormat, entahkah dia orang yang tidak terhormat, entah apapun agamanya, Yesus mengajak kita, barang siapa yang haus, barang siapa yang merindukan jamahan Tuhan, barang siapa yang merindukan tuntunan Tuhan, barang siapa yang sedang mencari jalan yang lurus, Yesus mengatakan, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Yesus tidak membatasi diri. Maka apa saudara? Di dalam Yesus, kita yang haus akan mendapatkan jawabannya. Apa itu haus? Saudara, mungkin kita pernah melihat sawah yang kekeringan. Tanahnya retak-retak. Tanahnya menjadi keras seperti batu. Tanaman-tanaman yang ada menjadi layu. Tanaman-tanaman yang seharusnya sudah dipanen menjadi tidak bisa dipanen. Tidak ada kehidupan. Tidak ada pengharapan. Sawah ini haus akan aliran air. Tetapi saudara, adakah kita hari ini sedang haus? Adakah kita sedang gersang hari-hari ini? Adakah kita sedang lesu? Adakah kita sedang letih karena beban hidup yang berat? Adakah kita putus pengharapan? Adakah kita sedang di persimpangan jalan? Atau adakah kita saat ini sedang dalam kebimbangan? Adakah kita tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia ini? Yesus mengundang kita, baiklah datang kepadaku. Baiklah datang kepadaku dan minum. Artinya apa? Di dalam Yesus kita akan menemukan jawabannya. Di dalam Yesus kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Carilah Yesus, maka engkau akan menemukannya. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Orang yang mencari akan mendapat. Amin. Orang yang haus akan dipuaskan. Tetapi adakah kita datang kepada Tuhan? Karena hanya di dalam Yesus ada jawabannya. Ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bahkan dikatakan saudara apa? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu air hidup? Air yang mengalir. Air yang tidak putus-putus. Di dalam hatinya akan dipenuhi oleh kebahagiaan, damai sejahtera yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia ini. Ada damai sejahtera yang tidak ada putus-putusnya. Aliran-aliran air hidup ini menggambarkan keadaan yang melimpah, yang berkelanjutan. Air yang mengalir secara terus-menerus seperti sungai yang mengalir. Demikianlah kasih Tuhan. Demikianlah
kebahagiaan Tuhan memenuhi kita, bahkan mengalir, memberkati orang. Bahkan orang-orang sekeliling kita pun boleh merasakan dampaknya. Mari kita datang kepada Tuhan. Air hidup yang menyegarkan ada pada Yesus. Ayat 39 dikatakan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus menjanjikan Roh Kudus akan tinggal di dalam hati orang percaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, adakah engkau datang kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hatimu. Maka itu, roh itu akan menuntun kita di dalam segala kebenaran. Roh Kudus itu akan membangkitkan iman kita. Alkitab mengatakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sukacita yang didatangkan oleh dunia ini tidak sebanding dengan sukacita yang kita dapatkan dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita ini. Dia akan membangkitkan semangat kita, membakar semangat kita di dalam Tuhan, sehingga kita bersukacita. Alkitab mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Bagaimana itu kita bisa miliki? Bagaimana itu bisa kita nikmati? Yaitu kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan Yesus menjanjikan itu. Roh Kudus dijanjikan untuk tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Setiap orang percaya, baik orang kaya, baik orang terhormat, ketika Roh Kudus tidak tinggal di dalam hatinya, maka sesungguhnya dia sedang tersiksa. Batinnya sedang tersiksa, batinnya sedang haus, batinnya sedang dahaga. Batinnya sedang dahaga, saudara, haus, membutuhkan aliran-aliran sungai. Tapi saudara, mari kita membuka hati kita. Terimalah Tuhan. Yesus mengundang kita. Yesus tidak membatasi siapapun. Setiap kita yang mau merendahkan hati, setiap kita yang haus, yang mau datang menerima Tuhan, Yesus terbuka. Tangan Tuhan terbuka bagi kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat renungan pagi hari ini yang memberkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus menuntun setiap hati kami, hati yang sudah percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.